Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada jajaran Direksi Perusahaan Tercatat, Bapak Ibu para tamu undangan, dan peserta yang telah hadir pada hari kedua rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Di hari kedua ini, ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan perkembangan terkini usaha mereka. Public Expose Live 2021 ini merupakan salah satu komitmen kami untuk memfasilitasi seluruh masyarakat agar mudah mendapatkan informasi pasar modal terkini secara live dari manajemen perusahaan tercatat. Acara ini merupakan bentuk transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan literasi para investor, khususnya dalam kondisi pandemi yang masih melanda saat ini. Semoga kemudahan dalam mengakses informasi pasar modal terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan tercatat dan menjadi informasi berguna yang dapat melengkapi keputusan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau biasa dikenal dengan kode perdagangan DSNG. Sebagai informasi, PT Dharma Satya Nusantara Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 14 Juni 2013. PT Dharma Satya Nusantara Tbk bergerak di bidang industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan kayu, perkebunan, dan hutan tanaman industri, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor consumer non-cyclicals. Perkenalkan, nama saya Hans Mahardi dari Bursa Efek Indonesia, selaku moderator yang akan memandu acara ini. Selanjutnya, untuk hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dari Perseroan. Yang pertama, ada Bapak Andrianto Utomo, selaku Direktur Utama Perseroan. Selamat siang, Pak Andri. Selamat siang. Siap, Pak. Baik, yang berikutnya ada Ibu Jenti Wijaya, selaku Direktur Perseroan. Selamat siang, Bu Jenti. Selamat siang. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Andri. Kepada Bapak Andri, kami persilakan, Pak. Selamat siang buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada DSNG untuk mengikuti Public Expose Live 2021 ini. Dalam Public Expose ini kami akan memaparkan tentang pencapaian DSNG sampai dengan semester 1 tahun 2021, baik mencakup kinerja operasional, finansial, maupun aspek ESG.
yang sangat jadi perhatian kami karena perusahaan kami bergerak di bidang perkebunan dan perkayuan. Semoga apa yang kami sampaikan dalam paparan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja DSNG. Terima kasih banyak. Baik, Pak Andri, terima kasih banyak atas sambutannya. Oke, selanjutnya selama acara berlangsung, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk disampaikan melalui feature Q&A yang tersedia pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Selain itu, kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian door prize. Bila Bapak dan Ibu ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, selanjutnya kita akan menyaksikan video presentasi dari perseroan. Kepada perseroan, waktu dan tempat kami persilakan. PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSN Group berdiri pada tanggal 29 September 1980 dan bergerak di industri kelapa sawit dan produk kayu. Selama lebih dari 40 tahun, DSN Group telah berkembang menjadi perusahaan kelapa sawit yang mengedepankan aspek keberlanjutan dan produk kayu terintegrasi dengan pasar utama negara tujuan ekspor. Pada bulan Juni 2013, DSN Group mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham DSNG. Pemegang saham pengendali DSNG terdiri dari keluarga Utomo sebesar 29% dan keluarga Theodor Permadi Rahmat sebesar 31%. Sedangkan pemegang saham publik menguasai sekitar 24%. DSNG didukung oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan beragam dan pengalaman yang cukup panjang dalam pengelolaan perusahaan agribisnis, baik di industri kelapa sawit, produk kayu, industri manufaktur, dan finansial. Sejalan dengan prinsip kesetaraan yang memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya, DSNG memiliki 3 komisaris independen dalam jajaran komisaris yang mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan publik yang sahamnya aktif diperdagangkan, saham DSNG terpilih sebagai saham konstituen dari 3 indeks saham berikut ini. Indeks SRI Kehati adalah salah satu indeks yang menggunakan prinsip keberlanjutan, keuangan, dan tata kelola yang baik, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup sebagai tolak ukur. Terpilihnya saham DSNG dalam indeks SRI Kehati membuktikan pengakuan pasar atas penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan usaha DSNG. Indeks Kompas 100 diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan Kompas Gramedia Group, yang merupakan indeks untuk mengukur kinerja harga dari 100 saham pilihan yang memiliki likuiditas tinggi, fundamental yang baik, serta kapitalisasi pasar yang besar. Indeks Pevindo E-Grade adalah indeks harga saham yang terdiri dari 30 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan mendapat peringkat investasi atau investment grade dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo, di mana faktor-faktor yang mendasari proses seleksi adalah aspek hukum, kapitalisasi pasar, dan likuiditas. Pada awal berdirinya, DSNG bergerak di bidang industri kayu olahan di Kalimantan. Dan dengan izin usaha, hak pengusahaan hutan yang dimilikinya, DSNG memanfaatkan bahan baku yang berasal dari hutan alam. Pada tahun 1991, DSNG merelokasi pabrik pengolahan kayunya ke Pulau Jawa dan mulai memproduksi panel kayu dengan bahan baku sengon yang berasal dari hutan tanaman rakyat terbarukan, dengan kapasitas produk mencapai 150.000 meter persegi per tahun. Kayu sengon merupakan pohon budidaya petani masyarakat di Jawa yang memiliki keunggulan dari sisi nilai jual yang tinggi, kualitas unggul, serta ringan. Kemitraan DSNG dengan petani sengon ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mengelola sumber daya alam yang terbarukan. Bahan baku kayu yang digunakan memiliki sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK dari pemerintah. Sehingga bahan baku kayu yang digunakan terverifikasi berasal dari sumber-sumber yang jelas dan legal.
Guna mengembangkan bisnis di segmen produk kayu, maka pada tahun 2011, DSNG mengakuisisi PT Tanjung Kreasi Parquet Industri yang memproduksi engineered flooring. Engineering flooring merupakan jenis lantai menggunakan bahan baku kayu solid yang diberi lapisan, sehingga terlihat artistik. Produk ini sangat diminati di Amerika dan negara-negara Eropa yang mengalami musim dingin, mudah dipasang dan tahan lama. Selain itu, DSNG juga melakukan joint venture dengan perusahaan Jepang Daiken Corporation untuk memproduksi engineered doors, yakni produk pintu yang menggunakan bahan kayu olahan berlapis bahan kayu solid. Produk panel dan engineered flooring yang dihasilkan DSNG memiliki berbagai sertifikat hijau, seperti JAS, FSC, CE, PEFC, dan CARB Compliant, sehingga mampu menembus pasar internasional seperti Jepang, Kanada, Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan negara lainnya, yang semuanya mensyaratkan pemenuhan standar tinggi terhadap produk kayu, tidak hanya segi kualitas, namun juga kelestarian lingkungan hidup. Selain pasar ekspor, DSNG juga mulai memasarkan produk engineered flooring dan doors di pasar domestik. Dan sejak tahun 2021, DSNG membuka showroom yang memasarkan produk engineered flooring dengan merek TK untuk memperkuat pasar domestik yang terus berkembang. Selain bisnis pengolahan kayu yang merupakan bisnis legasi DSNG, sejak tahun 1997, DSNG mulai memasuki bisnis kelapa sawit. Berawal dari perkebunan pertama di Kalimantan Timur, segmen pengolahan minyak kelapa sawit ini terus bertumbuh menjadi segmen bisnis utama DSNG dengan kontribusi pendapatan lebih dari 80%. Hingga semester 1 tahun 2021, total luasan lahan tertanam kelapa sawit mencapai 112.600 hektar. Dengan porsi perkebunan plasma mencapai 33% dari total lahan tertanam, sebagai bentuk komitmen terhadap keterlibatan masyarakat. Dari luas lahan tertanam tersebut, sekitar 60.000 hektar lahan tertanam di Kalimantan Timur berada dalam satu hamparan, yang luasnya seperti negara Singapura. Saat ini DSNG memiliki 10 pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas 570 ton tandan buah segar atau TBS per jam, serta 2 pabrik kelapa sawit baru dalam tahap konstruksi. 1 kernel crushing plant yang memproduksi palm kernel oil dengan kapasitas 400 ton per hari. 1 bio-CNG plant yang mengolah limbah cair kelapa sawit menjadi energi baru terbarukan dengan menghasilkan listrik 1,2 megawatt. Dan biometan gas berkapasitas 280 meter persegi per jam. Dan 1 bio-CNG plant dalam tahap konstruksi. Serta sejumlah tangki penyimpanan dengan kapasitas 90.000 ton. Kinerja produksi industri minyak kelapa sawit tidak terlepas dari dampak fenomena iklim yang ekstrim, seperti fenomena El Nino yang membawa kekeringan berkepanjangan, dan La Nina yang membawa curah hujan berlebih. Bagi industri kelapa sawit, El Nino memberikan dampak yang lebih buruk dan berkepanjangan dibandingkan La Nina. Karena kekeringan yang parah dan berkepanjangan akan mempengaruhi kemampuan tanaman kelapa sawit dalam menghasilkan buah, hingga 24 bulan berikutnya. Fenomena El Nino yang terjadi pada kuartal keempat tahun 2019 hingga kuartal ke-1 tahun 2020 berdampak pada penurunan produksi TBS pada tahun 2020. Khusus wilayah Kalimantan Timur yang mengalami kekeringan terburuk pada tahun 2019 yang lalu, dampak dari kekeringan tersebut melampaui jangka waktu 12 bulan. Sebagaimana yang dialami oleh perkebunan DSNG yang sebagian besar berlokasi di Kalimantan Timur, di mana produksi TBS turun 2% dibandingkan semester 1 tahun 2020. Sementara itu, munculnya fenomena La Nina sejak awal tahun 2021 yang membawa curah hujan yang berlebih ikut menghambat evakuasi panen TBS. Dan berimbas pada turunnya rendeman minyak kelapa sawit yang menyebabkan produksi CPO pada semester 1 tahun 2021 berkurang 8% menjadi 288.000 ton. Penurunan TBS tersebut juga berdampak pada berkurangnya produksi PKO DSNG pada semester 1 tahun 2021 sebesar 5% menjadi 15.600 ton, dibandingkan semester 1 tahun 2020 sebesar 16.400. Pada semester 1 tahun 2021, penjualan CPO DSNG tercatat sebesar 279.000 ton. Turun 10% dibandingkan semester 1 tahun 2020 sebesar 310.000 ton. Penurunan volume penjualan tersebut sebagai konsekuensi dari turunnya produksi CPO pada semester 1 tahun 2021.
Sementara harga penjualan rata-rata CPO DSNG selama 6 bulan pertama tahun ini mencapai 8,4 juta rupiah per ton, atau naik 8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selama semester 1 tahun 2021, produk kayu DSNG mengalami peningkatan volume penjualan. Karena pasar-pasar internasional yang menjadi tujuan ekspor mulai menunjukkan pemulihan dari pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan Kanada yang merupakan 60% pangsa pasar produk engineered flooring telah mendorong peningkatan penjualan sebesar 30% selama semester 1 tahun 2021 dengan rata-rata harga jual yang stabil. Demikian pula halnya pemulihan ekonomi Jepang yang merupakan pangsa pasar terbesar untuk produk panel telah mendongkrak kenaikan penjualan sebesar 9% dengan rata-rata harga jual yang stabil. Selama 6 bulan pertama tahun 2021, DSNG mencatat nilai penjualan sebesar 3,3 triliun rupiah, naik 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan harga CPO dan membaiknya kinerja usaha produk kayu menjadi pendorong kinerja finansial perseroan pada semester 1 tahun 2021. Dari total penjualan tersebut, segmen usaha kelapa sawit memberikan kontribusi 2,7 triliun rupiah atau sekitar 82%. Di sisi lain, penjualan segmen usaha produk kayu juga meningkat 19% menjadi 589 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2021. DSNG mencatat perolehan EBITDA sebesar 809 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2021, naik 17% dibandingkan dengan semester 1 tahun 2020 sebesar 690 miliar rupiah. Dengan margin EBITDA yang membaik menjadi 25% dibandingkan margin EBITDA pada semester 1 tahun 2020 sebesar 22%. Pada semester 1 tahun 2021, DSNG membukukan laba sebesar 213 miliar rupiah. Naik 19% dibandingkan periode yang sama tahun 2020, terutama didorong oleh kenaikan harga jual rata-rata CPO dan perbaikan kinerja bisnis produk kayu. Termasuk dalam laba tersebut adalah kerugian kurs yang belum direalisasi sebesar 60 miliar rupiah, yang sebenarnya hanya merupakan translasi akuntansi saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing untuk tujuan pelaporan dan tidak mencerminkan kinerja operasional. Sebagai perusahaan yang terus-menerus berinovasi, DSNG telah menerapkan teknologi pada proses produksinya, baik segmen kelapa sawit maupun produk kayu, untuk menghasilkan produk-produk yang semakin berkualitas dengan biaya yang semakin efisien. Dalam manajemen kebun, DSNG menerapkan konsep precision farming dengan memanfaatkan teknologi seperti mekanisasi, drone, dan digitalisasi proses produksi pada proses pemeliharaan, pemupukan, pemantauan kualitas buah, serta aktivitas panen, guna meningkatkan produktivitas serta kualitas produk CPO yang dihasilkan. Sebagai contoh, penerapan mekanisasi panen TBS yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 telah meningkatkan produktivitas tenaga panen sebesar 44%. Sementara di industri produk kayu, DSNG juga menerapkan proses otomasi mesin dan proses bisnis untuk mencapai proses produksi yang semakin efisien dan mengurangi produk cacat. Keberhasilan otomasi pada segmen kayu panel yang mulai dijalankan sejak tahun 2016 yang lalu tercermin pada kenaikan produktivitas per tenaga kerja hingga sebesar 135%. Dan untuk menyikapi tantangan transformasi digital yang semakin nyata, DSNG akan terus berinovasi dan mengaplikasikan teknologi tepat guna, sehingga dapat terus bertumbuh dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Saat ini dunia dihadapkan pada tantangan perubahan iklim, kerusakan alam, hilangnya keragaman hayati, serta masalah sampah dan polusi. Sebagai perusahaan yang kegiatan usahanya sangat bergantung pada alam, DSNG memiliki komitmen untuk memperhatikan lingkungan dan masyarakat demi terjaminnya keberlangsungan usaha dan kelestarian alam dalam jangka panjang. Komitmen DSNG terhadap praktek-praktek keberlanjutan diwujudkan melalui langkah-langkah strategis sebagai bagian dari perjalanan keberlanjutan atau Sustainability Journey DSNG yang mencakup menggunakan bahan bakar organik dan ramah lingkungan yang berasal dari limbah, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi bahan bakar fosil dan kimia, komitmen terhadap produk yang 100% tersertifikasi RSPO dan ISPO, program konservasi lingkungan,
Membentuk Sustainability Advisory Board atau SAB, yakni dewan yang beranggotakan personil yang ahli di bidang keberlanjutan untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan program-program keberlanjutan. Dalam menjalankan praktek-praktek keberlanjutan, DSNG berpegang pada 3 pilar keberlanjutan, yakni pilar sosial, lingkungan, serta ekonomi. Masing-masing pilar tersebut secara nyata memberikan manfaat bagi DSNG. Inisiatif pada pilar sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, penyediaan fasilitas sosial dan pendidikan, serta pengembangan perkebunan plasma telah meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat di sekitar lokasi perkebunan, sehingga memungkinkan proses produksi berjalan lancar tanpa gangguan sosial. Hal ini tercermin pada tingkat free fatty acid atau FFA yang selalu rendah di bawah 3%, sehingga memberikan tambahan pendapatan premium sebesar 1% hingga 2% dari harga jual pasar. Dari pilar lingkungan, DSNG telah menjalankan berbagai inisiatif yang terbukti menurunkan biaya ataupun peningkatan pendapatan. Setiap proyek bio-CNG dengan kapasitas 60 ton TBS per jam mampu mengurangi penggunaan solar sebanyak 2 juta liter per tahun. Demikian pula, proyek instalasi solar panel pada pabrik engineered flooring akan mengurangi listrik PLN sebanyak 2,4 juta kWh per tahun. Proyek biomas baik yang berupa cangkang kelapa sawit maupun biomas lainnya menciptakan sumber pendapatan baru bagi DSNG. Demikian pula sertifikasi hijau atas produk-produk kelapa sawit maupun produk kayu telah memberikan tambahan premi atas pendapatan penjualan sebesar 2% sampai 3% dari total revenue setiap tahunnya. Dan dengan mulai dicanangkannya pajak karbon, maka DSNG akan dapat menikmati manfaat keringanan pajak karena berbagai inisiatif keberlanjutan berbasis lingkungan ini. Sementara dari pilar ekonomi, penerapan aspek transparansi data kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha telah memberikan manfaat nyata bagi DSNG dalam bentuk akses sumber pendanaan yang lebih luas, baik pasar maupun lembaga keuangan. Saham menjadi lebih liquid, meningkatkan reputasi perusahaan, dan menarik talent karyawan baru. Berikut keunggulan kompetitif DSNG. Dalam industri kelapa sawit di tanah air, DSNG merupakan perusahaan yang saat ini memiliki 91% tanaman kelapa sawit di usia muda dan prime, sehingga menjanjikan kelangsungan pertumbuhan kinerja di masa mendatang. Pengelolaan perkebunan dengan luas 60.000 hektar dalam satu hamparan memungkinkan terciptanya efisiensi biaya produksi, serta meningkatkan kualitas produk CPO. Produk-produk yang dihasilkan oleh DSNG, baik minyak kelapa sawit maupun produk kayu, merupakan produk-produk unggulan yang tersertifikasi, baik secara kualitas maupun keberlanjutan lingkungan. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, guna memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan yang konsisten terhadap inisiatif keberlanjutan dengan mengusung prinsip 3 pilar sustainability. Dengan demikian, DSNG telah menjadi perusahaan kelapa sawit Indonesia yang paling siap dan terdepan dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek usahanya. Demikian paparan singkat mengenai perkembangan usaha DSNG. Sebagai penutup, kami akan memutar sebuah video mengenai perjalanan keberlanjutan berikut inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan oleh DSNG. Melalui perjalanan keberlanjutan ini, kami berharap dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Halo, kami adalah DSNG. Kami bergerak di perkebunan kelapa sawit dan produksi lantai dan panel kayu. Kami ingin berbagi dengan Anda tentang perjalanan keberlanjutan kami. Kami merawat tanah dan lingkungan alami di area perkebunan kami. Merawat hutan di area perkebunan adalah tugas kami. Oleh karena itu, kami fokus memproduksi minyak kelapa sawit premium berkualitas tinggi secara efisien. Dalam memproduksi lantai dan panel kayu, kami memastikan bahan baku yang berasal hanya dari hutan masyarakat yang dikelola secara bertanggung jawab oleh petani secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mengadopsi serangkaian sertifikasi internasional dan universal untuk memastikan kegiatan operasional dan produk kami memenuhi standar keberlanjutan internasional. Tahun lalu, kami membangun pabrik bio-CNG pertama di Indonesia sebagai pengganti bahan bakar fosil untuk listrik dan bahan bakar armada pengangkut. Dengan fasilitas gas metana dan pabrik bio-CNG pertama milik kami ini, kami mengganti 2 juta liter diesel dengan energi bersih dan terbarukan.
serta mengurangi sekitar 50.000 ton jejak karbon per tahun. Dalam memproduksi panel dan lantai kayu, kami memanfaatkan limbah produk kayu menjadi bahan bakar alami untuk mengurangi polusi dan mengganti bahan bakar fosil. Dan untuk mendukung ekonomi sirkuler, kami memiliki program daur ulang lantai kayu bagi para pelanggan kami. Karyawan merupakan bagian penting kami. Oleh karena itu, kami memastikan perlindungan menyeluruh bagi karyawan di tempat kerja, serta memastikan mereka mendapatkan peralatan terbaik. Tahun ini, kami juga melakukan serangkaian langkah untuk melindungi karyawan dari COVID-19. Hal yang sama juga kami terapkan pada petani mitra dari masyarakat di sekitar area operasional kami. Kami berupaya maksimal untuk memastikan kesehatan dan keselamatan semua orang. Karyawan dan komunitas yang sejahtera dan sehat akan mendukung perolehan pohon dan buah sawit yang sehat. Dimanapun kami berada, kami terus berupaya merawat dan memelihara komunitas di sekitar area operasional kami, karena kita semua saling terhubung. Kesejahteraan dan dukungan komunitas membuat produk kami menjadi lebih baik. Kami dengan senang dan bangga telah memfasilitasi pembentukan koperasi untuk mendukung wirausaha komunitas kami. Kami sangat peduli akan hutan, komunitas, dan dampak kami terhadap perubahan iklim. Kami memahami bahwa perhatian terhadap lingkungan, karyawan, dan komunitas di sekitar sama pentingnya dengan perhatian kami dalam mengelola perkebunan dan pabrik kami. Kami berupaya melakukannya dengan baik, sehingga generasi di masa depan tetap dapat menikmati sumber daya yang kita gunakan sekarang. Informasi lebih lengkap tentang keberlanjutan dapat dibaca di laporan keberlanjutan yang tersedia di situs kami. Baik, Bapak dan Ibu, demikian pemaparan dari perseroan. Sekarang kita akan memasuki ke sesi tanya-jawab. Kita sudah memiliki beberapa pertanyaan yang masuk di kolom Q&A ini. Saya akan mencoba membacakannya ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Reno Mahardika. Pertanyaannya, berapa capex yang dianggarkan perusahaan untuk tahun 2021 dan bagaimana alokasinya? Dan berapakah serapannya hingga saat ini? Kemudian berapakah target pendapatan dan laba bersih perusahaan untuk full year 2021? Seperti apa strategi perusahaan untuk mencapai target laba dan penjualan tersebut? Pada Pak Andri, Ibu Jenti, kami persilakan untuk menanggapi. Oke, baik, Hans, saya coba jawab. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Yang pertama terkait CAPEX, sebagaimana kami pernah sampaikan ketika di akhir tahun lalu kami menganggarkan CAPEX untuk tahun 2021 adalah sebanyak 1 triliun. Tapi dalam perjalanannya kita lihat bahwa dampak pandemi COVID 2019 masih berlanjut hingga sekarang, sehingga banyak proyek itu yang mengalami penundaan. Contoh proyek untuk pembangunan PKS. Ada 2 PKS yang terjadwal, yaitu 1 PKS dengan kapasitas 45 ton, satu lagi kapasitasnya 60 ton per jam. Nah, untuk PKS tersebut ada yang mesinnya kami pesan dari Malaysia. Kita tahu bahwa Malaysia mengalami kondisi lockdown cukup lama, akibatnya untuk pabrik yang bersangkutan yang berkapasitas 60 ton per jam, harusnya commissioning tahun ini akan mundur ke kuartal pertama tahun depan. Sedangkan untuk PKS dengan kapasitas 45 ton per jam, kita harapkan di kuartal keempat ini bisa selesai dan mulai bisa commissioning. Nah, terkait penyerapan CAPEX, hingga Juni 2021 itu masih sekitar 30% dari anggaran kami, di mana memang 80% itu untuk proyek, sisanya untuk infra yang reguler. Mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaan itu. Yang kedua mengenai tadi ya Pak ya, mengenai sales pendapatan dan
ya sama laba. Terkait pendapatan, mungkin kita bisa naik sekitar 10% dari semester 1. Untuk laba juga kita optimis akan jauh lebih tinggi daripada tahun kemarin, karena kalau kita lihat first quarter 21 kita labanya dibandingkan tahun lalu kenaikannya tinggi. Mungkin terkait outlook segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jenti. Pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Andika Audrey Ekonogroho. Apakah program moratorium sawit dari pemerintah berdampak pada kegiatan operasional perusahaan? Mungkin ini saya yang jawab ya, untuk Pak Andika. Ya, jawaban singkatnya tidak ada, karena seluruh tanaman DSNG itu memenuhi aturan-aturan yang berlaku baik nasional maupun internasional. Jadi semua tanam di area areal kita itu kita selalu memperhatikan high carbon stock area, high conservation value area, dan itu mengikuti kepada aturan Indonesia dan aturan internasional. Kira-kira gitu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Andrew Ryan. Digitalisasi apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk lingkup operasional dan departemen pendukung, khususnya yang berkaitan dengan perkebunan sawit? Mungkin saya coba jawab. Jadi digitalisasi yang kita lakukan terbagi menjadi 2, yaitu di daerah operasional dan di daerah fungsional, di daerah supporting. Khusus contohnya seperti di daerah operasional, itu kayak tadi kita mulai menggunakan mekanisasi pemanenan, kemudian juga mulai menggunakan teknologi geotagging untuk lokasi-lokasi daerah mana yang kita bisa panen, kemudian juga geotagging untuk transportasi. Itu kita untuk kita lihat efisiensinya naik, untuk contohnya pemanenan saja sampai 44% kita bisa naik. Di industri perkayuan juga sama, itu kita menggunakan machinery, diberikan kepintaran semacam artificial intelligence untuk mendetek apa yang terjadi dengan bahan yang mereka proses sendiri. Itu efisiensi naik sampai cukup tinggi, sekitar 6%. Itu di sisi operasional production. Di sisi fungsional kita juga melakukan banyak sekali melakukan digitalisasi kepada proses dengan melibatkan artificial intelligence. Jadi penurunan cost dan efisiensi yang mau didapat. Kira-kira gitu Pak jawabannya. Baik, terima kasih Pak Andri. Pertanyaan berikutnya di sini anonymous. Ada 3 pertanyaan dari satu orang ini. Yang pertama, mengapa ASP perusahaan di bulan Mei 2021 anjlok 6,9 juta per ton, monthly ASP terburuk kedua dalam 2 tahun terakhir, padahal harga CPO acuan sedang mencetak rekor-rekor baru di tahun ini. Yang kedua, kenapa ASP perusahaan di semester 1 2021 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan ASP akhir tahun lalu, padahal benchmark harga CPO acuan sedang naik di tahun ini. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ASP perusahaan? Yang ketiga, apakah perusahaan sawit yang diakuisisi di 2018, BAS dan BPM sudah berproduksi? Berapa kontribusinya per semester 1 2021 ini? Oke, saya coba jawab ya, Pak Anonymous. Jadi satu, yang pasti semua, jadi kalau kita lihat kondisi harga acuan itu menggunakan harga acuan di Belawan, Medan untuk domestik. Dan biasanya itu kita kalau ASP perusahaan itu adalah harga jual kita di port kita, di titik pengiriman kita, di port bulking stations kita. Jadi antara harga yang ada di Belawan Medan dengan harga yang kita terima itu ada beberapa faktor tambahan di situ yang mengurangi harga tersebut. Satu adalah transportasi, sangat tergantung pada berapa harga transportasi dari lokasi kita sampai ke Medan. Itu yang pertama. Kemudian tentunya ada faktor pajak dan pungutan ekspor.
Nah, memang untuk kalau kita perhatikan, di samping itu untuk DSNG kita memiliki sekitar 20% itu adalah kontrak CPO yang harganya fix. Dan itu memang kita mengalami harga yang cukup rendah karena pada saat kita kontrak fix itu terjadi, itu sebelum diberlakukannya pajak ekspor dan pungutan ekspor yang baru. Oleh sebab itu, maka memang kita mengalami sedikit opportunity, tidak bisa, saya boleh sebut opportunity loss yang kita tidak bisa memanfaatkan kenaikan harga tinggi ini untuk seluruh produk kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jawaban mengenai yang kita akuisisi di tahun 2018, BAS dan BPN. Sudah mulai berproduksi, karena waktu kita melakukan akuisisi itu adalah perusahaan yang sudah berproduksi. Gitu. Kontribusi per semester 1 2021 ini angkanya saya nggak pegang, mungkin Ibu Janti bisa bantu. 15% dari total revenue kita sih. Sumbangan dari ini ada 15% ke sektor agro kita. Kira-kira gitu, Pak Hans, jawabannya. Baik. Terima kasih Pak Andri, Bu Janti. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya. How does DSNG qualify in ESG and what is the score? Oke, ini pertanyaan dari siapa ya Pak Hans ya? Dari Bapak Anonymous lagi nih Pak. Anonymous lagi, oke. Jadi DSN qualify in ESG itu yang paling straightforward kita bisa lihat adalah dua. Satu, untuk tataran domestik kita termasuk dalam Sri Kahati Index. Sri Kahati Index adalah suatu badan yang independen yang menilai perusahaan, boleh saya bilang 25 perusahaan yang sangat concern kepada ESG. Itu secara domestik. Kemudian secara internasional kita itu juga dinilai oleh SPOT. SPOTT itu adalah lembaga independen yang bernaung di bawah ZSL, Zoological Society of London, dan kita ada tahun 2020 kita itu ranking 16 di dunia. Dan untuk perusahaan sawit di Indonesia, untuk perusahaan sawit yang headquarter-nya di Indonesia, kita yang tertinggi untuk Indonesia. Jadi kira-kira itu jawaban saya, Pak Hans. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya juga masih kembali nih Pak dari Anonymous ya, tidak ada namanya. Does your land acquisition fulfill the biodiversity requirement? Seperti tadi saya coba jelaskan, tentunya kita akan memperhatikan itu, di mana kita selalu memperhatikan high conservation value area dan high carbon stock area. Dan mungkin kalau saya boleh jelaskan explain lebih detail, Pak Hans, kita itu mungkin the only one yang ada di Indonesia yang ter-verified ESG-nya, karena kita diaudit. Siapa yang mengaudit kita, pihak ketiga mengenai ESG, itu adalah perusahaan auditor dari internasional, Ramboll, dan kita publish hasil audit ESG kita. Di samping itu, kita adalah perusahaan sawit pertama di dunia yang mendapatkan funding dari NGREEN. Siapakah di belakang NGREEN itu? Itu adalah Norwegian government melalui NIPSI, kemudian Unilever, dan United Nations melalui GEF. 3 badan besar internasional yang mengakui kehijauan DSN dengan memberikan funding kepada DSNG. Gitu kira-kira Pak Hans untuk jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Merta Hartawan. Bagaimana kira-kira gambaran besar perusahaan untuk 5 tahun mendatang? 5 tahun mendatang tentunya kita akan menjadi perusahaan yang kita harapkan, yang kita selalu strategi kita untuk ke situ adalah kita menjadi perusahaan sawit yang paling siap untuk menghadapi perubahan zaman, di mana ESG menjadi hal yang sangat penting. Kita selalu akan berusaha menjadi yang terdepan, khususnya itu memberikan keuntungan buat kita, di mana produk kita menjadi product of choice dari pembeli-pembeli kita yang notabene pemain besar dunia. Itu yang pertama. Dan kedua adalah perusahaan yang menjadi sangat
optimal productivity-nya tidak hanya dari sisi agronomi, tapi juga memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menurunkan biaya produksi. Kira-kira gitu, Pak Hans. Oke, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin so far ini ada satu pertanyaan terakhir nih ya Pak ya, dari Terisia Ria. Bagaimana policy perusahaan jangka panjang mengenai ekspansi bisnis? Apakah ada batasan maksimum utang yang digariskan? Kita tentunya dan selalu melihat opportunity. Kadang-kadang kita juga kalau opportunity-nya datang kita harus siap gitu. Batasan maksimum hutang yang kita gariskan tidak ada, tapi tentunya kita melihat kepada kemampuan cash flow perusahaan dengan sangat prudent dan punya buffer untuk menghadapi kondisi-kondisi eksternal di mana kita, contohnya kayak pandemi ini, tidak ada yang bisa menyangka pandemi akan kejadian seperti ini. Tapi dengan strategi dan policy kita yang sangat prudent, Ibu Teresia bisa lihat di balance sheet performance kita bahwa meskipun dihit oleh pandemi, kondisi keuangan kita bukannya memburuk malah membaik dari sisi batas leverage kita. Kira-kira gitu Ibu Teresia. Oke, baik Pak. Ternyata ada satu pertanyaan lagi masuk kembali nih Pak, dari Bapak Marshall Tatuhas. Melihat pergerakan harga komoditas sekarang, kira-kira berapa proyeksi range harga jual CPO perusahaan sampai akhir tahun 2021? Kalau kita lihat, mungkin saya menjawab dengan cara yang berbeda. Kalau kita perhatikan di tahun 2021 sampai akhir tahun, mungkin kita akan tetap melihat bahwa harga CPO dunia itu akan tetap cukup tinggi seperti saat ini. Lebih didorong juga karena dengan harapan dua, dari sisi demand-nya akan mulai membaik karena banyak sekali ekonomi di dunia ini yang mulai berputar kembali. Dari sisi supply, kita melihat bahwa supply-nya pun tidak bisa naik secara optimal. Jadi ketidakseimbangan antara supply and demand itu yang akan menjaga paling tidak sampai akhir tahun 2021, harga CPO itu akan bermain di level seperti ini. Kira-kira gitu Pak Marshall. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Kevin Chandra Wijaya. Berapa umur rata-rata pohon sawit yang ditanam oleh DSNG? Mungkin saya coba bantu jawab. Sorry, putus. Oh, ya. Saya jawab, Anti? Ya, Ibu Janti aja yang jawab deh. Tadi saya putus soalnya. Oke. Saat ini rata-rata umur tanaman kita sekitar 11 tahun. Itu sudah blended antara yang mature, brown. Tapi kalau kita lihat presentasi tadi, 91% dari lahan yang tertanam itu adalah merupakan porsi yang young, yang masih muda, dan prime. Jadi untuk kedepannya DSN masih dalam kurva yang tumbuh. Seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu Janti atas jawabannya. Kalau dari tempat saya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak kepada Bapak Andri dan Ibu Janti atas jawaban yang sudah diberikan kepada para penanya. Oke, selanjutnya hadirin yang kami hormati, dengan selesainya sesi tanya jawab ini, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Mari kita beri aplaus untuk para penyaji materi dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari manajemen PT Dharma Satya Nusantara Tbk dan juga seluruh peserta yang telah hadir pada acara Public Expose Live kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya bahwa akan ada pengundian door prize. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon untuk dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kami di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.